kita harus jujur mengenai tantangan yang dihadapi hari ini. Saya nggak harus panjang lebar. Kita punya masalah besar di pendidikan vokasi kita, bahwa relevansi daripada kurikulum, relevansi daripada kompetensi dari guru-guru dan manajemen sekolah, ini semuanya merupakan suatu isu yang saya rasa kita semua sudah mengetahui. Berikutnya, ini evolusi program SMK kita. Di 2019 kita meluncurkan program namanya SMK Revitalisasi. Nah, Bapak Ibu mungkin lebih tahu itu lebih banyak dari saya pada saat itu 2019. Fokusnya kepada sarana prasarana, jadi mesin-mesin dan prasarana. Kita belajar banyak dari program itu, lalu kita sempurnakan versi 2-nya, SMK Center of Excellence. Kita tahu bahwa ternyata sarana prasarana itu nggak cukup, harus didampingi, malah yang lebih penting lagi itu sebenarnya kesiapan SDM-nya. Nah, itulah di tahun 2020 kita coba SMK Center of Excellence. Kita evaluasi, kita belajar, dan akhirnya kita di versi finalnya nih, namanya SMK Pusat Keunggulan. Yaitu sama seperti SMK Center of Excellence, cuma ada beberapa perbedaan yang cukup unik. Satu, yang pertama perbedaannya bahasanya lebih nasionalis ya. Itu mungkin perbedaan yang pertama ya. Dan yang kedua adalah jangka waktunya itu bisa lebih panjang dari 1 tahun. Seperti sekolah penggerak kan Bapak Ibu, kita nggak main-main di sekolah penggerak, itu sampai 3 tahun programnya kalau gabung jadi sekolah penggerak. Dan intensitas itu kita mau lanjutkan untuk SMK Pusat Keunggulan juga, bahwa mereka bisa extend. Kalau belum kelar 1 tahun bisa sampai 2 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun. Dan perubahan yang cukup bedanya satu lagi adalah peran daripada perguruan tinggi. Kakak besarnya lah, kakaknya untuk mendampingi dan mementor mereka, itu nanti ada peran perguruan tinggi. Jadi kita masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan. Apa sih metrik suksesnya kita di Pusat Keunggulan? Berikutnya ya. Metrik suksesnya adalah anak itu tidak mengalami pengangguran. Jadi kalau anak itu langsung diserap kerja, itu namanya bagus. Kalau dia melanjutkan studi ke politeknik atau perguruan tinggi, itu bagus juga buat kita. Dan lebih bagus lagi kalau dia menjadi wirausaha dan dia bekerja untuk dirinya sendiri atau menciptakan lapangan pekerjaan, itu juga kita lihat sebagai sukses. 3 senario sukses. Jadinya ini sangat penting untuk kita mengukur kesuksesan kita. Dan tentunya kalau bekerja tapi terus aja mendapatkan UMR dan tidak naik-naik, itu juga akan kita sebagai salah satu observasi dan sebagai satu concern kita gitu. Harus ada value add-nya dong, ya kan, di dalam karir dia di dalam juruan itu. Halaman keempat bisa lanjut. Ya, ada 8 minimum yang kita maksudkan dengan kerjasama. Jadi pada saat kita berbicara link and match ya, apa yang kita maksudkan? Ada senario Bapak Ibu di mana dulunya itu MOU itu adalah link and match, itu artinya tanda tangan MOU sama perusahaan. Di era sekarang udah nggak aci lagi Bapak Ibu ya, jadi itu nggak bisa kita tanda tangan MOU abis itu perusahaannya ngilang, udah nggak ada lagi kelihatan. Jadinya di era SMK Pusat Keunggulan aturan permainannya sangat ketat. Yang dimaksudkan itu apa sih? Bukan hanya MOU, kurikulumnya dirancang bersama ya. Pembelajaran berbasis project ya, dunia kerja ada komponen magangnya ya, ada jumlah dan peran guru instruktur yang langsung dari industri. Jadi udah nggak ada lagi guru-guru umum, harus ada minimum persentase guru yang langsung praktisi. Sertifikasi kompetensinya ada apa tidak? Teknologi dan pelatihan bagi guru instrukturnya rutin nggak dari dunia kerja? Seberapa intensitas dunia kerja datang untuk mengunjungi SMK itu? Riset terapannya apa dari teaching factory-nya? Ini SMK memproduksi barang atau jasa apa tidak? Itu salah satu hal yang lumayan, yang mungkin terpenting ya. Karena kalau kita mau semua SMK kita itu menjadi teaching factory, tapi dia nggak menghasilkan hasil kerja nyata di pasar, itu concern gitu loh. Kalau ada SMK hospitality tapi nggak ada yang datang untuk tinggal di hotel, itu masalah. Kalau ada SMK kuliner tapi nggak ada yang pernah makan di situ, itu masalah. Kalau SMK mesin atau produk dan nggak ada mobil yang dibenerin di SMK itu masalah. Nah, jadi kita harus melihat SMK ini bukan hanya sebagai unit pendidikan, kita harus melihatnya sebagai mikrobisnis dan melihat apakah benar dia menjawab tantangan pasar.
Dan tentunya yang terpenting, kalau ada kolaborasi dengan dunia kerja harus ada komitmen serapan. Itu satu-satunya cara untuk menjamin bahwa kalau ada kolaborasi dia serius untuk merubah kurikulum dan melatih strukturnya industri serius. Karena ujung-ujungnya ada penyerapan. Kalau nggak ada komitmen serapan, itu namanya bukan komitmen yang benar-benar pernikahan massal, itu bukan link and match namanya. Oke, sektor apa aja yang kita pilih? Kita memilih semua sektor yang kritis untuk dan strategis untuk sektor Indonesia. Nggak semua sektor strategis, tapi sektor strategis yang menurut kami jumlah pekerjaan yang akan diciptakan di dalam sektor-sektor ini cukup banyak. Itu penting gitu. Jadi seperti ekonomi kreatif dan digital, pemesinan dan konstruksi, mau sampai manapun itu akan selalu diperlukan. Hospitality dan layanan mungkin ini yang terbesar ya. Hospitality ini dari semua, karena ini adalah yang nggak bisa digantikan oleh AI ya, dan akan semakin membesar dengan kelas menengah Indonesia yang semakin membesar. Tourism, hospitality, F&B itu mungkin sektor terbesar, dan care services. Berapa care services yang juga bisa menjadi ekspor kita untuk care services untuk menjaga orang-orang yang lansia di luar negeri dan lain-lain. Jadi ini akan menjadi suatu sektor dunia yang membesar. Dan tentunya sektor yang strategis kepada geografi kita, yaitu maritim, pertanian, dan proyek-proyek besar yang strategis untuk kita, di mana kita ada kerjasama dengan luar negeri. Proyek-proyek prioritas itu pun juga SMK-SMK-nya akan kita kerahkan untuk mendukung pemulihan dan revitalisasi ekonomi kita. Berikut, dukungannya apa aja sih dari kita? Banyak dukungan. SDM-nya kita latih dan bimbing. Kita siapkan pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Ya, kita siapkan karakternya. Kita kuatkan, kita berikan dana hibah untuk penguatan sarana prasarana. Kita mendigitalisasi proses pembelajarannya dan menggunakan berbasis data. Dan kita juga mendorong sinergi yang jauh lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang benar-benar baru dan menurut saya cukup saya sangat antusias dengan ide ini adalah pendampingan oleh perguruan tinggi. Jadi ini pendampingan yang intensif ya. Jadi kita melihat perguruan tinggi itu levelnya itu sama seperti dirjen vokasi gitulah kira-kira kepentingannya. Mereka adalah mentor, chief mentor kepada SMK ini. Kenapa kita pasang atau kita nikahkan perguruan tinggi dengan ini? Karena perguruan tinggi itu skalanya jauh lebih besar dari SMK. Masalah utama SMK Bapak Ibu adalah mereka sangat sulit memaintain atau menjaga hubungan dengan industri karena skala mereka begitu kecil, sulit sekali. Tapi kalau ada grouping daripada SMK itu di bawah yang suatu perguruan tinggi itu bisa dengan lebih mudah menjadi agregator untuk menjamin hubungan dengan industri itu menjadi lebih dekat. Plus dia punya tenaga kerja dari dosen-dosen yang hebat, mahasiswa-mahasiswa yang hebat yang bisa datang melalui Kampus Merdeka program untuk datang dan mengelola dan membantu meningkatkan kualitas daripada SMK tersebut. Jadi perguruan tinggi ini adalah kita mencari yang dengan pengalaman dan rekam jejak yang baik, dan tugas mereka adalah untuk memastikan, memonitor anggaran apa digunakan untuk apa saja, apakah ada inovasi yang terjadi apa tidak. Jadinya bagi universitas mereka senang sekali dengan ini karena SMK itu menjadi laboratorium mereka juga untuk bisa mencoba inovasi-inovasi produk baru dan berbagai macam riset terapan yang mereka lakukan. Nah ini loh yang kalau kita sambung-sambungin seperti ini bakal lebih banyak probabilitas sukses ya, karena kita kan lagi membangun ekosistem. Nah perguruan tinggi apa aja nih yang bergabung di kita, yang sudah siap bergabung, ini luar biasa. Kita udah ada Universitas Telkom, Gajah Mada, PIB, Universitas Negeri Yogyakarta, ITB, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Malang. Ini perguruan-perguruan tinggi yang sudah siap menjadi pendamping. Yang Poltek mana aja? Coba kita berikutnya. Poltek Elektronik Negeri Surabaya, Negeri Batam, Politeknik Atmi Solo, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bengkalis. Jadinya yang jagoan-jagoan Bapak Ibu yang menjadi mentor-mentor SMK kita dan yang sudah terbukti rekam jejaknya tuh mereka jago menjalin hubungan dengan industri. Itu kuncinya sih. Jago nggak menjalin hubungan, jago membuat proyek-proyek terapan, dan jiwa entrepreneurialnya tuh tinggi apa tidak ya. Itu sangat penting. Jadi ini merupakan inovasi terakhir kita yang terbaru kita dari program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kalau kita lihat berikutnya,
Untuk bergabung dari pemerintah daerah, untuk bergabung ini salah satu tanggung jawabnya adalah untuk mensosialisasikan program SMK ini dan memantau evaluasinya. Dan sekolah bisa mendaftar untuk di smk.kemdikbud.go.id/smkpk ya. Dan ada berbagai macam kriteria untuk bisa bergabung kepada ini. Seperti sekolah penggerak, saya selalu bilang jangan buru-buru meregistrasi jadi SMK Pusat Keunggulan. Pikir dulu mau nggak kerja keras melakukan perubahan, karena ini bukan tugas yang mudah ya, ini bukan sesuatu yang diberikan, ini sesuatu yang Anda harus lakukan untuk melakukan perubahannya. Walaupun banyak sekali bantuan dana, bantuan pendampingan dan lain-lain, tapi kalau kepala sekolahnya dan guru-gurunya tidak termotivasi untuk kerja ekstra keras, mendingan jangan gabung SMK Pusat Keunggulan karena bakal kewalahan nanti kalau nggak ada motivasi melakukan perubahannya. Ini bukan seperti sekolah penggerak, ini bukan perubahan yang mudah, ini kerja yang berat sekali melakukan perubahan ini. Jadinya itu saja sedikit warning saya kepada para kepala sekolah yang mungkin bilang, oh ini bagus nih, pokoknya saya dapat mesin-mesin baru atau apa. Enggak, situasinya ini jauh lebih rumit dari itu ya, dan sangat intensif.